sistem reimburse, melainkan dengan metode pembayaran uang muka. Mana kami tidak lagi menerapkan sistem reimburse, mulai pertengahan bulan ini kami sudah mengirimkan uang muka. Dan bahkan untuk satuan-satuan pelayanan pemenuhan gizi baru yang akan operasional, baru boleh jalan kalau uang muka dari Badan Gizi sudah masuk ke dalam rekening bersama tersebut. Sehingga uang yang digunakan untuk belanja dan lain-lain adalah uang Badan Gizi Nasional, bukan uang mitra. Bukan, sehingga Badan Gizi bisa mengontrol lebih ketat karena uang muka yang diberikan itu harus digunakan sebaik-baiknya. Kita ke sorotan lain, Saudara. Pasca penetapan Direktur Pemberitaan JEK TV sebagai tersangka perintangan penyidikan, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menemui Kejaksaan Agung. Ketua Dewan Pers menyebut menghargai proses hukum yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Meski demikian, karya jurnalistik dan perilaku jurnalistik masuk dalam ranah etika jurnalistik yang ada di bawah pengawasan Dewan Pers. Sehingga Dewan Pers akan memeriksa terlebih dahulu karya jurnalistik yang dibuat oleh Direktur Pemberitaan JEK TV. Seakan ya, menurut Kejaksaan tadi digunakan untuk melakukan rekayasa permufakatan jahat. Berita-berita itulah yang nanti akan kami nilai apakah secara substansial atau secara prosedural itu menggunakan parameter kode etik jurnalistik atau bukan. Kami ingin memastikan terlebih dahulu. Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka baru dalam kasus korupsi timah dan impor gula. Salah satu tersangka adalah Direktur Pemberitaan JEK TV, Tian Bahtiar, yang dijerat dengan perintangan penyidikan. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Abdul Kohar, menyebut uang 478 juta rupiah yang diterima tersangka masuk ke kantong pribadi. Jadi JTV ini mendapat uang itu secara pribadi, bukan atas nama sebagai direktur ya, JEK TV ya, karena tidak ada kontrak tertulis antara perusahaan JEK TV dengan yang para pihak yang akan ditetapkan. Sehingga itu ada indikasi dia menyalahgunakan kewenangannya selaku jabatannya, direktur Pak. Penyidik telah menyita dokumen transaksi untuk kebutuhan social movement, lembaga survei, seminar nasional, bangun narasi publik, key opinion leader dengan nilai mencapai 2,4 miliar rupiah. Meski demikian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, mengklaim tidak anti kritik terhadap pemberitaan negatif, termasuk di media sosial. Harli menyebut pasal yang dijerat kepada Direktur Pemberitaan JEK TV tidak terkait beritanya. Bahwa perbuatan yang dipersangkakan kepada yang bersangkutan itu adalah perbuatan personal yang tidak terkait dengan media. Itu tegas. Dan yang kedua, bahwa yang dipersoalkan oleh kejaksaan bukan soal pemberitaan, karena kita tidak anti kritik. Bahkan rekan-rekan media tahu bagaimana sejak saya menjadi Kapus Penkum di sini. Tetapi yang dipersoalkan adalah tindak pidana permufakatan jahatnya. Kejaksaan Agung menyebut uang yang diberikan kepada Direktur Pemberitaan diduga untuk menghalangi penyidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan konten negatif. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, skandal besar mengguncang dunia peradilan Indonesia. Yang menjadi sorotan adalah dugaan suap penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mencapai 60 miliar rupiah. Kejaksaan Agung bertekad untuk menyidik tuntas kasus ini. Kejaksaan Agung berhasil mengungkap dugaan suap dalam penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nilai mencapai 60 miliar rupiah. Setidaknya sudah 11 orang ditetapkan sebagai tersangka.
yakni terdiri dari 4 hakim, 1 panitera, 2 advokat, 1 dosen, 1 direktur pemberitaan media, dan 1 pegawai korporasi. Penyidikan mengungkap bahwa uang suap sebesar 60 miliar rupiah berasal dari korporasi yang ingin mempengaruhi putusan perkara ekspor minyak sawit mentah, bahan baku, minyak goreng. Dana tersebut diduga mengalir melalui beberapa perantara. Sebelumnya, Kejaksaan Agung juga menyita sejumlah aset mewah yang diduga terkait dengan praktik suap dalam penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penyitaan-penyitaan yang dilakukan oleh penyidik pada Jampitsus ini merupakan komitmen ya bagaimana pemberantasan tindak pidana korupsi ini benar-benar ke depan bisa memulihkan kerugian keuangan negara ya. Jadi ini merupakan satu komitmen yang sudah digaungkan dan dilaksanakan oleh penyidik. Oleh karenanya saya kira ini menjadi hal yang baik ya, karena kita tahu bahwa tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana yang luar biasa. Saya kira cara-caranya juga harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa. Dari 11 tersangka, 3 diantaranya ditetapkan pada 21 April 2025. Tidak hanya terkait perkara ekspor CPO, namun juga diduga terlibat dalam perintangan penyidikan kasus dugaan korupsi PT Timah dan impor gula. Kasus suap Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi sorotan publik dan menimbulkan berbagai pertanyaan tentang integritas lembaga peradilan. Kejaksaan Agung berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini hingga ke akarnya. Tim Liputan, Kompas TV. Jokowi bakal melaporkan 4 orang yang diduga menuduh ijazah palsu. Sejumlah bukti yang mengarah ke tindak pidana telah disiapkan.